Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap, Bu. Oke, jadi hari ini materi kita adalah suhu dan kalor. Ada yang tahu nggak suhu itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Neo. Suhu ada 4 macam, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, Bu. Ya, betul sekali Neo. Terima kasih sudah menjawab. Baiklah, Ibu langsung saja tampilkan materinya ya. Baik, Bu. Oke, materi kita adalah suhu dan kalor. Jika suara Ibu atau share screen-nya hilang, bilang ya. Baik, Bu. Oke, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Skala termometer itu ada 4. Yang pertama adalah Celcius, yang kedua adalah Fahrenheit, yang ketiga adalah Reaumur, dan yang keempat adalah Kelvin. Perbandingan skala termometer Celcius berbanding Fahrenheit berbanding Reaumur itu adalah 5 berbanding 9 dan berbanding 4. Konversi antara skala Celcius dan skala Fahrenheit itu menggunakan rumus seperti ini. Nah, jika konversi antara skala Celcius dan skala Kelvin, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, di sini sudah ditampilkan rumus konversi suhu dari skala Celcius ke skala Reaumur dan skala yang lain ke skala yang lainnya. Oke, kalor. Kalor adalah energi panas, zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Satuan yang digunakan dalam kalor adalah Joule. Terdapat beberapa cara untuk menghitung besaran skala. Yang pertama adalah kalor untuk mengubah suhu zat. Kalian dapat menggunakan rumus seperti yang tertera di sini, yaitu Q adalah M kali C kali delta T dengan keterangan sebagai berikut. Dan yang kedua adalah kalor untuk mengubah wujud zat. Seperti rumus di bawah ini. Q adalah M dikali kalor lebur. Dan Q adalah M dikali kalor uap. Dan yang ketiga adalah diagram kalor suhu untuk air. Perhatikan diagram di sini anak-anak. Dan yang terakhir adalah asas Black. Asas Black adalah hukum atau prinsip yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang memiliki suhu lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah. Persamaannya adalah kalor lepas itu sama dengan kalor yang diterima. Ada 3 cara kalor berpindah dari satu benda ke benda yang lain, yaitu konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Dan yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara. Oke, berikut ini materi kita hari ini. Apakah
Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Okta. Apa yang terjadi jika dua benda yang memiliki suhu yang berbeda saling bertentangan ya, Bu? Oke, baik sekali. Langsung Ibu jawab ya. Ketika dua benda yang memiliki suhu yang berbeda saling bertentangan, maka kalor akan mengalirkan benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Aliran kalor akan cenderung menyamakan suhu, sehingga benda yang disentuh cukup lama. Maka suhu keduanya akan sama atau dalam keadaan setimbang, dan tidak ada lagi kalor yang mengalir. Bagaimana, Okta? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Okta. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Sekarang Ibu nih yang mau tanya sama kalian. Mengapa mengapa badan kita terasa hangat ketika berada dekat api unggun? Silakan, ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Putri. Badan kita itu terasa hangat ketika berada di dekat api unggun itu dikarenakan adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Walaupun di sekitar kita itu terdapat udara yang dapat memindahkan kalor secara konveksi, tetapi udara itu merupakan penghantar kalor yang buruk atau yang biasa disebut dengan isolator. Dengan demikian, rasa hangat yang disebabkan oleh api unggun itu murni dari proses radiasi. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab Putri. Lanjut, ada yang tahu tidak contoh dari konveksi, konduksi, radiasi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, Mita. Contoh konveksi itu ketika kita sedang memasak air. Air yang berada di bagian bawah mendapat panas terlebih dahulu, kemudian pindah ke bagian atas tempat suhu dingin. Dengan demikian, suhu yang dingin pindah ke bawah. Lalu, contoh konduksi, ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya. Dan yang terakhir, contoh radiasi, itu ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Atau ketika kita duduk dan mengelilingi api unggun, kita merasakan hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. Wah, bagus sekali, Mita. Oke, karena sepertinya kalian sudah paham mengenai suhu dan kalor, agar pemahaman kalian lebih luas, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Langsung Ibu bagi ya. Iya, Bu. Kelompok pertama yaitu Rosa, Putri, Jessica, dan Mita. Dan untuk kelompok 2 yaitu Neo, Okta, Fitri, dan Nadia. Oke, Ibu sudah mengirim soal ke grup kalian. Jadi tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Nanti hasilnya kalian presentasikan agar kelompok yang lain mengetahui dan mengerti. Paham? Izin bertanya, Bu. Iya, Jessica. Waktu yang diberikan untuk berdiskusi berapa lama ya, Bu? Oke, waktunya 5 menit. Baik, Bu. Oke, bisa langsung berdiskusi ya.
Apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Saya, Bu, Oke, silakan Neo. Dari kelompok berapa? dari kelompok 2, Bu. Saya yang mewakili. Oke, silakan Neo. Beserta kelompoknya. Apakah sudah terlihat, Bu? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah terlihat? Terlihat nih. Sudah Neo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menyebutkan nama anggota kami. Saya sendiri, Neo Safitri dengan NPM 20310220006. Yang kedua yaitu Fitri Nur Indasari dengan NPM 20310220032. Yang ketiga yaitu Nadia Safitri dengan NPM 20310220046. Yang keempat yaitu Oktavia Sulistia Handayani dengan NPM 20310220052. Yang nomor 1, suhu udara di ruangan 95 derajat Fahrenheit dinyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Nah, di sini diketahui F sama dengan 95 derajat Fahrenheit, yang ditanya yaitu Kelvin. C sama dengan 5/9, F dikurang 32, sama dengan 5/9, 95 dikurang 32. Jadi hasilnya 35 derajat Celcius. Lalu kita jadikan ke Kelvin dengan cara C plus 273, yaitu 35 ditambah 273, dengan hasil 308 Kelvin. Nomor 2, analisislah faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi. Koefisien konveksi zat, laju konveksi suatu fluida akan meningkat jika nilai dari koefisien konveksi, luas penampang zat yang dipanasi, luas permukaan benda yang dipanasi, dan perubahan perbedaan suhunya. Jika konduktivitas dipengaruhi oleh luas dan panjang benda, maka pada konvektivitas termal, faktor yang berpengaruh hanyalah luasan saja. Ibarat memanaskan air, semakin luas pancinya, maka air yang dimasak akan semakin cepat panas. Jika semakin tipis, maka akan semakin cepat panas pula. Hal ini dikarenakan semakin besar luasnya, maka jumlah partikel yang dipanasi akan semakin banyak pula. Perbedaan suhu dari tempat benda dipanasi dengan tempat yang ditentukan yaitu sangat berpengaruh terhadap perpindahan kalor secara konveksi dengan syarat tempatnya telah ditentukan. Yang nomor 3 yaitu analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi. Jawabannya, koefisien emisivitas radiasi dari suatu pemancar panas akan besar jika benda tersebut memiliki nilai E koefisien emisivitas. Suhu benda yang besar dapat mempengaruhi perpindahan kalor. Luas penampang dari sumber, luas permukaan sangat berpengaruh terhadap kecepatan perpindahan kalor. Baik, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kelompok selanjutnya, silakan. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan A. Termometer Reaumur, B. Termometer Fahrenheit, C. Termometer Kelvin. Jadi cara mengerjakan yang A, di sini diketahui bahwa C sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanya A. Reaumur, B. Fahrenheit, dan C. Kelvin. Yang A kita ubah dulu skala Celcius ke Reaumur. Dengan perbandingannya, R per C sama dengan 4/5. R sama dengan 4/5 dikali C. R sama dengan 4/5 dikali 40. R sama dengan 32 derajat Reaumur. Jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32 derajat Reaumur. Yang kedua, mengubah skala Celcius ke Fahrenheit. Dengan perbandingannya, F dikurang 32 per C sama dengan 9/5. F dikurang 32 sama dengan 9/5 dikali C. F dikurang 32 sama dengan 9/5 dikali 40. F dikurang 32 sama dengan 72. F sama dengan 72 ditambah 32. Jadi ketika diukur dengan termometer Fahrenheit, suhunya adalah 104 derajat Reaumur. Kemudian yang C mengubah skala Celcius ke Kelvin. Dengan perbandingannya, K sama dengan C ditambah 273. K sama dengan 40 ditambah 273. Jadi ketika diukur dengan termometer Kelvin, suhunya adalah 313 Kelvin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sudah, Bu. Baik, mungkin di sini Ibu akan memberikan sedikit evaluasi mengenai jawaban dari kalian. Jadi sebenarnya rumus yang dipakai sama, hanya saja cara kalian menyampaikan yang berbeda. Dari kedua kelompok sudah memberikan jawaban yang benar, artinya kalian sudah paham mengenai materi suhu dan kalor. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Skala termometer yaitu ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sedangkan kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dipelajari kembali materi suhu dan kalor ini secara mandiri. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Ya, Bu.